Kota kita punya agama, masa kok bisa bicara begitu? Jelas kita dengar jelas sekali kebetulan Yesus asu. Masa dia bilang Yesus asu, kurang ajar. Saya dengar loh. Aku tinggal di Papua ini. Di Papua, bukan di Jawa. Bukan kau tinggal di Jawa, keluarga kita punya agama. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kasus penistaan agama yang terus merajalela. Dan kali ini teman-teman sekalian, ini terjadi di Papua dan pelakunya adalah seorang supir ya. Dan saya yakin bahwa orang ini agamanya pasti pasti beragama yang suci ya kan, yang diridhoi oleh Tuhan ya, sudah pasti mereka masuk surga ya kan, yang suka mengkafir-kafirkan lah teman-teman ya, sudah pasti teman-teman sekalian ya, sudah pasti. Jadi dia pikir bahwa ketika dia ngomong menghina tentang Tuhan Yesus lalu orang Papua tidak dengar begitu ya. Dia pikir orang Papua bodoh-bodoh begitu. Orang Papua ini sudah tidak bisa ngamuk-ngamuk. Ya orang Papua ini bisa dijengkal dan lain sebagainya gitu ya. Nah seperti di cuplikan jelas bahwa seorang ibu-ibu dan seorang bapak keberatan ya. Keberatan karena apa? Karena orang ini memang mengatakan bahwa Yesus ASU. Waduh, memang ngeri kali kawan-kawannya. Ngeri kali. Coba kalau sebaliknya ini. Coba kalau sebaliknya. Ya, dibalik nih. Nabinya yang dihina. Kena geruduk. Demo besar-besaran kawan-kawan. Ya, demo besar-besaran. Tapi mereka bebas, ya. Bahkan tidak ada kata maaf, ya. Pasti yang ada apa? Kami maafkan, kami diajarkan untuk memaafkan, tapi, ya, hukum harus jalan, hukum maksimal, ya. Itu biasanya ya kawan-kawan sekalian ya. Jadi memang sangat miris ketika kita melihat demikian ya. Tapi teman-teman, respon saya sebagai tokoh agama, saya menyampaikan buat saudara-saudara saya di Papua, Pace, Mace. Saya sudah lama di Papua. Saya 6 tahun di Papua. Orang Papua baik-baik. Orang Papua sangat toleransi. Ya. Orang Papua menghargai perbedaan agama. Bahkan selama saya ada di Papua juga, saya punya teman-teman ya, itu orang-orang berbeda agama juga. Ya. Tapi kami baik-baik saja, kita saling makan bersama. Kalau saya punya acara mereka datang, mereka makan. Mereka punya acara juga, saya datang juga. Ya, kita makan bersama, kita bersuka cita gitu ya. Tidak ada perbedaan ini, oh kau agama ini, kau agama itu, kau begini, kau begitu. Itu tidak ada begitu Ya. Di Papua sangat toleransi. Ya. Kau harus catat itu, kau harus tahu, kau harus ingat. Ya, kau harus camkan di dalam hati kau itu. Ya. Jadi pesan saya untuk teman-teman, tunjukkanlah bahwa kita ini mengajarkan ya nilai kasih. Seperti Tuhan kita. Dia dimaki-maki, dia dihina. Tapi dia tidak mengutuk. Dia juga tidak, teman-teman ya, menuntut. Ya. Dan mari kita ikuti teladan daripada Tuhan Yesus. Dia katakan dalam Matius pasal 5 ayat 44. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah teman-teman sekalian, saat ini saya mengajak kita untuk membaca komentar-komentar yang ada. Jadi itu cukup pedas-pedas ya, komentar-komentar yang ada. Kita simak yang ada berikut ini. Jangan ampuni dia. Kota kita punya agama, masa kok bisa bicara begitu? Notong itu kalau perlu buat dia pulang sama saudara. Jangan kau macam-macam di Papua bang. Asu, kurang ajar. Komentar Saya dengar loh. Pulangkan ke Jawa tambah tinggal di om-omnya. Papua Sebelum ini. pulangkan biar tahu rasa dia Bukan cari. tinggal di Jawa, keluarga kita Jalan punya Papua. agama. Tuhan Yesus memberkati. Kau minta maaf mas. Kalau orang Kristen menghina, ditangkap terus. Dia mau besar-besaran dia orang. Jelas kita dengar jelas sekali kebetulan Yesus asu. Iya betul, dan jangan juga macam-macam di Kalimantan. Asu, kurang ajar. Saya dengar loh.
apalagi di Sulawesi jadi Ku tinggal di sate ngana. Papua ini. Papua, bukan di Ini Jawa. orang mulutnya Ku mesti tinggal di kasih Jawa, cabai keluarga biar kita jangan punya kotor. agama. Di Flores NTT walaupun beda suku, agama dan ras, kami saling menghormati, bikin malu Bukan orang kita Jawa punya saja. agama, masa kau bisa bicara begitu? Baru merantau ke Papua mungkin belum tahu Papua itu toleransinya sangat kuat. Orang kasih makan berdua padahal lingkungan campur-campur dengan Muslim. Nggak apa-apa karena saling menghargai. Ku Lah tinggal di ini pula Papua kesana ini. sok-sok Papua, mau bukan di Jawa. samakan di Ku tinggal di Jawa, keluarga kita Ya, punya fanatik. agama. Usir dia bro, bila perlu orang-orang Jawa yang merantau di Papua usir mereka bro. Waduh, ngeri ya. Sudah dimaafkan, Papua punya kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan mengampuni. Kemudian ada Irna Maria ya, seandainya orang Islam dihina saya pasti akan mereka gerebek rumah, dilaporkan ke polisi, dibilang penista agama Islam. Ya pasti ngeri deh kalau dihina. Nggak bakalan diam, langsung bilang tangkap penista. Kalau Kristen dihina nggak perlu kejang-kejang seperti mereka, didoakan saja supaya orang menghinanya diberi kasihan dan umur yang panjang. Cari sesuap nasi di tanah orang saja tingkahnya menjijikan. Belinda Mal, dia sudah minta maaf, ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia bicara. Mas, belajar toleransi ya, jaga lidahmu. Ini pelajaran buat kita semua, saling menghargai agama lain. Papua, bukan di Jawa. Ada Jonathan Siombing, udah kebiasaan di kampungnya mbak, menghina agama orang lain. Ini Papua bos, nanti kamu tinggal nama, mukamu pucat dodol. Ampunilah dia Tuhan Yesus, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Biar Roh Kudus yang jam hatinya untuk dia, untuk jadi pengikutmu. Amin. Saya Muslim, cuma mutlak salah Pak sopir ini. Kenapa juga cari nafkah bilang agama? Salah kamu Pak sopir. Seharusnya cari saudara di sana. Orang Papua itu baik-baik orangnya, dan mereka pun sangat menghargai pendatang. Sudah bang, dia sudah minta maaf. Baiknya orang ini ditangkap dan harus diproses penista agama agar tidak menjadi masalah. Salam toleransi. Itulah jalan Kristen, masih mau memaafkan ya. Sudah minta maaf kesalahannya, atas kesalahannya tolong dimaafkan, tolong jangan bawa suku. Saya tidak membedakan suatu golongan agama karena semua agama tujuannya sama, menciptakan keimanan biar masuk surga. Aduh, begitu ya kalau mereka yang hina kawan-kawan ya. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nah, itulah teman-teman ya, mereka yang kadrun, yang mabuk agama, yang sudah otaknya itu sudah terlalu radikalisme. Maka yang terjadi ini teman-teman, melakukan suatu penghinaan, penistaan terhadap agama lain. Nah teman-teman, kita sudah melihat bagaimana reaksi dari orang-orang Papua yang ketika agama mereka itu dihina oleh seorang supir truk. Nah teman-teman, sebenarnya ini harus diproses secara hukum, tetapi kita tidak tahu apakah ini berlanjut atau tidak kasusnya atau sampai di situ aja. Ya syukur-syukur orang Papua masih beri ampun ya kepada seorang sopir truk yang sudah menghina Tuhan Yesus sampai dia ngata-ngatain Tuhan Yesus dengan kata yang 4 kaki teman-teman ya, ASU. Nah teman-teman, seharusnya itu tidak pantas untuk dia katakan di daerah yang mayoritas Kristen. Coba kalau sebaliknya orang Kristen yang melakukan hal yang sama, maka yang terjadi adalah demo di mana-mana teman-teman, teriak-teriak, bawa spanduk, masuk TV dan lain sebagainya. Nah teman-teman, inilah yang perlu kita sadari bahwa memang sesuai dengan ajaran mereka, memang harus mereka melakukan hal itu teman-teman, karena itu sudah tertulis dan tercatat dalam ajaran mereka untuk melakukan atau menghina sesembahan orang lain teman-teman ya. Nah, untuk melakukan kekerasan atau intoleran terhadap agama lain, itu sudah ajaran mereka dan itu yang berkali-kali dibahas oleh IDIS TV di live-nya teman-teman ya. Nah, saya tidak menyebutkan agama tertentu ya teman-teman ya, tapi ini oknumnya, apapun agamanya, itu tergambarkan dari ajarannya apa yang dia lakukan, dari tindakannya, dari buahnya, dari cara ngomongnya.
tentu saja itu tergambarkan siapa dia. Nah, teman-teman, biarlah lewat video ini teman-teman kita bisa mendoakan mereka-mereka yang melakukan penghinaan, karena Tuhan Yesus saja selama dia di bumi itu banyak menerima hinaan, cacian dan lain sebagainya. Tapi dia tidak membalas hal itu, karena itu yang diajarkan kepada kita, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan kita membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tetapi kita membalasnya dengan kebaikan. Dan Yesus sudah duluan melakukan hal itu bagi umat manusia. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.